Selamat siang dokter. Siang. Ini ada pasien atas nama anak Adinda ingin melakukan pemeriksaan visum dokter. Boleh dipanggil? Oh ya baik dok. Orang tua anak Adinda, silakan masuk pak, silakan duduk. Silakan duduk Pak, selamat siang. Selamat siang dok. Saya dengan Dokter Lisa. Bapak dengan siapa namanya? Oh, saya dengan Bapak Alex dokter. Dengan Bapak Alex. Usianya berapa Pak? Saya usianya 45 tahun dokter. 5 tahun. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, jadi gini dokter, maksud tujuan saya datang ke sini dokter, saya ingin minta dibuatkan visum untuk anak saya karena beberapa hari terakhir ini anak saya ini selalu menangis dan istri saya sempat mendatangi anak saya dan anak saya mengatakan bahwa dia diduga dilakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, maka dari itu dokter saya ingin hari ini anak saya dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan visum supaya bisa diberikan kepada penyidik untuk Seperti itu ya? ya. Mungkin sebelumnya Bapak sempat tahu keseharian anak Bapak ini seperti apa? Oh, keseharian anak saya bekerja dok, jadi Bapak saya bekerja, ya? jarang di rumah ya dokter ya. Oke. Mungkin Bapak mungkin nanti akan membutuhkan waktu untuk anak Bapak di sini untuk mengetahui dan untuk mengobrol dan melakukan pemeriksaan sedikit ya. Mungkin saya butuh kesediaan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk meninggalkan kami berdua untuk melakukan pembicaraan sebentar? Oh iya, baik dokter ya. Oke. Nanti saya panggil setelah Ya, pemeriksaan baik, ya, dokter, Pak. ya. Oke. Selamat siang, Ade Adinda. Boleh tahu nama panjang kamu siapa? Adinda Putri dok, Sekarang usia kamu berapa? 18 tahun 18 dok. tahun. Sekarang sekolah di bangku kelas Kelas 2 dok. kelas 2 SMA. Iya dokter. Tadi kan orang tua kamu bilang mengatakan juga kalau kamu ada diduga pelecehan seksual ya. Iya. Apakah dokter boleh tahu diceritakan kejadian apa yang kamu alami? Siapa tahu dokter bisa membantu. Boleh diceritakan? Iya dok. Jadi gini, 2 hari yang lalu saya ketemu laki-laki dok di Instagram. Kemudian saya diajak ketemuan dok. Setelah ketemuan, sepulang dari kafe itu saya dibawa ke kosan dok. Ke kosan cowok itu dok. Dibawa ke kosan itu masih di dekat daerah kamu? Iya dok. Oke, jadi saat kamu diajak ke kosan itu, apakah kamu dalam keadaan dipaksa sama laki-laki itu atau kamu mau sendiri atau kamu diiming-imingi sesuatu? Saya diiming-imingi sesuatu dok. Saya diiming-imingi sebuah handphone dok. Terus saya mau dok. Setelah kamu diiming-imingi, terus kamu disuruh ke kosannya, kamu langsung mengikuti untuk ke kosannya laki-laki itu? Iya dok. Oke. Setelah itu, apakah orang tua kamu tahu sebelumnya kalau kamu ada ingin ketemuan sama laki-laki itu? Tidak dok. Tidak tahu. Jadi dalam keadaan orang tua kamu tidak mengetahui ya kalau kamu itu lagi pergi. Iya dok. Oke, jadi saat ketemu laki-laki ini, apakah kamu melihat ada orang lain yang bersama laki-laki ini atau dia hanya sendiri? Sendiri dok. Oh, dia sendiri ya. Iya dok. Kemudian waktu setibanya di kos, apalagi yang dia lakukan atau kamu disuruh apa oleh laki-laki tersebut? Awalnya hanya dicium-cium saja dok. Nah, setelah itu apakah ada lagi yang dia lakukan kepada kamu? Dia maksa saya untuk buka baju dokter. Oh, dia memaksa kamu untuk membuka baju. Iya, Setelah kamu disuruh membuka baju itu, apakah kamu sempat dalam keadaan diancam atau kamu dipaksa atau kamu dalam keadaan tertekan? Saya diancam mau dipukul dok. Oh, diancam dipukul. Iya dok. Apakah dia benar-benar melakukan pemukulan atau hanya diancam? Saya tidak sampai dipukul dok. Saya cuma diancam. Setelah diancam itu, apakah kamu sempat melakukan perlawanan lagi? Tidak ada. Saya cuma menangis dok. Oh, kamu menangis dalam kondisi itu ya. Oke. Setelah itu, apakah laki-laki itu melakukan hal pelecehan lagi terhadap diri kamu? Iya dok. Dia menempelkan alat kelaminnya ke kelamin saya dok. Oh, dia langsung menempelkan alat kelaminnya. Saat itu, apakah kamu merasakan alat kelaminnya itu menyentuh kelamin kamu?
Iya dok. Dia langsung menyentuh kelamin kamu dan kamu rasakan itu apakah sebagian atau keseluruhan pada kelaminnya? Awalnya sebagian dok. Terus saya merasa sakit. Terus dia tetap melakukan dan memaksa dok. Setelah kamu mengetahui alat kelaminnya itu dimasukkan ke kelamin kamu, apakah kamu benar-benar tidak ada melakukan perlawanan lagi? Iya dok, saya cuman pasrah dan menangis dok. Nah, setelah kamu merasakan kelaminnya itu masuk ke dalam kelamin kamu, apakah kamu ada merasakan cairan yang keluar? Iya dok. Ada. Oke. Setelah itu, apakah dia melakukan kekerasan lagi atau setelah itu kamu langsung ditinggalkan? Saya berusaha kabur dok. Setelah itu, apakah kamu setelah kejadian itu, apakah kamu ada merasakan nyeri atau keluar darah ataupun bengkak pada daerah kelamin kamu? Iya dok. Oke. Baik, mungkin nanti saya akan bantu lakukan pemeriksaan ya untuk mengetahui kejadian atau pelecehan bagian mana yang terjadi di sekitar organ ataupun tubuh kamu. Mungkin di sini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan sedikit dan juga saya nanti mau mengambil sedikit swab pada daerah vagina untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang tertinggal atau tidak ya. Apakah kamu bersedia? Iya dok. Silahkan duduk di tempat pemeriksaan dengan posisi litotomi yang dimana paha kamu harus diangkat keduanya dan juga kedua kaki kamu itu ditengkukkan dan didekatkan kepada paha. Silahkan Iya, ke tempat pemeriksaan. Baik dok. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik di mana saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah WHO, kemudian melakukan memasang hand screen steril. Setelah melakukan pemasang steril, kemudian kita lakukan pemeriksaan head to toe pada pasien, yang dimana kita mulai dari rambut. Kita lihat rambutnya warna hitam, tumbuh lebat, distribusinya merata. Kemudian kita lihat pada telinga kanan dan kiri, liang telinganya tidak ada kelainan, dan juga pada permukaan kulit telinga juga tidak ada tampak kelainan, tidak ada tampak kekerasan. Kemudian pada alis mata warnanya hitam, tumbuhnya lebat, kemudian tidak ada tanda kekerasan. Kemudian juga pada bagian pipi kanan dan pipi kiri tidak ada tanda kelainan. Kemudian pada hidung, lubang hidungnya tidak tampak kelainan, tidak ada keluar cairan. Kemudian permukaan hidungnya juga tidak ada kelainan. Kemudian pada bibir tidak ada tampak kebiruan, tidak ada kelainan. Kemudian pada leher juga tidak ada tampak kelainan. Pada otot-otot leher juga tidak ada tampak kelainan. Kemudian pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah juga tidak ada tampak kelainan. Kemudian pada tulang punggung, tulang pinggang, kemudian tulang dada juga tidak ada tampak kelainan. Pada bagian payudara tidak ada yang menonjol, kemudian area maminya berwarna hitam, tidak kencang. Kemudian pada perut juga tidak ada tampak kelainan, tidak ada jaringan parut, tidak ada cacat, kemudian tidak ada tato dan sebagainya. Tidak ada bentuk luka tembak ataupun jejak dari luka tembak, kemudian benda tajam ataupun benda tumpul. Oke, jadi di sini pemeriksaan kelamin, dimana di sini kita lihat ada rambut kelaminnya sudah tumbuh, distribusinya merata berwarna hitam. Pada labia mayor dan labia minornya di sini kita lihat ada pembekakan berwarna hiparemis pada daerah labia minor. Juga di sini terdapat ada robekan pada arah jarum jam 7 dan juga di sini kita lihat sini ada robekan yang pertama kali atau akut. Mana di sini kita akan melakukan pengambilan swab pada selaput darah di bagian dalam untuk melakukan tes sperma. Kemudian baru kita ambil alat swab steril. Lalu kita goreskan pada daerah selaput darah secara memutar arah jarum jam. Kemudian kita masukkan ke dalam tempat yang steril. Itu. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Kemudian kita lakukan pembukuan dan juga cuci tangan 6 langkah secara WHO. Jadi pemeriksaannya sudah selesai. Tolong dipanggilkan Bapak yang anak Adinda tadi ya. Oh ya, siap dokter. Orang tua anak Adinda. Oh ya, silakan Mas. Ya, makasih Mas. Jadi Bapak
Bapak, tadi pemeriksaan kita sudah selesai ya. Dari ngobrol, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi ditemukan tadi ada berupa lebam, kemudian ada memar dan ada pembekakan di daerah sekitar kemaluan pada anak Adinda ini. Dan juga terlihat ada luka robek pada arah jarum jam 7. Nah, mungkin di sana bisa kita ketahui tadi dugaan yang Bapak bilang adanya pelecehan seksual yang secara paksa dilakukan kepada anak Bapak ini. Jadi nanti saya bisa membantu dalam melakukan pemeriksaan dan pembuatan visumnya. Kemudian nanti bisa penyidik membantu Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun penyidikan lebih lanjut kepada pelaku yang sudah melakukan pelecehan kepada anak Bapak ini ya. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari Bapak? Oh iya dok, jadi anak saya ini benar diperkosa ya dok ya? Secara pemeriksaan melalui medis seperti itu dari hasil data-data secara ilmiah yang didapatkan oleh tim kedokteran. Mungkin seperti itu saja. Ya baik dokter, tolong dibuatkan ya dok ya visumnya dok ya supaya bisa diproses ya dok ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya cukup dokter ya. Oke. Oke, terima kasih ya dokter ya. Ya, sama-sama.